Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-147. Soal pertama, ringkasan atau inti dalam cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita disebut A. Abstrak, B. Koda, C. Evaluasi, D. Komplikasi, E. Orientasi. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 1, jawabannya adalah pilihan A, yaitu abstrak. Soal nomor 2, nasionalisme merupakan suatu paham yang menunjukkan suatu kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Salah satu cerminan dari jiwa nasionalisme terhadap bangsa adalah dengan melestarikan budaya daerah, baik itu bahasa, tarian, maupun alat musik. Untuk melestarikan kebudayaan tersebut yang harus kita lakukan kecuali A. Berlatih alat musik daerah di rumah, baik itu alat musik yang dimainkan secara bersama maupun sendiri. B. Mengadakan pentas seni di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. C. Merekam video tarian adat dan menguploadnya ke beberapa media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. D. Mempelajari dan memahami bahasa daerah dan menggunakannya dengan semestinya. E. Menyaksikan tarian adat yang ada di wilayah Anda dan wilayah lainnya. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 2 menanyakan adalah yang bukan upaya untuk melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan merupakan upaya melestarikan kebudayaan adalah pilihan E, yaitu menyaksikan tarian adat yang ada di wilayah Anda dan wilayah lainnya. Sedangkan pilihan A, B, C, dan D merupakan upaya untuk melestarikan kebudayaan, yaitu berlatih alat musik daerah, kemudian mengadakan pentas seni di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, merekam video tarian adat dan menguploadnya ke beberapa media sosial, kemudian mempelajari dan memahami bahasa daerah dan menggunakannya dengan semestinya. Soal nomor 3, nasionalisme berkembang terus memasuki abad 20. Perkembangan tersebut sendiri didukung oleh banyak kekuatan. Yang tidak termasuk dalam kekuatan untuk mendukung adanya perkembangan nasionalisme adalah A. Pertumbuhan dan peningkatan kesadaran kebudayaan nasional, B. Keinginan untuk bersatu dan berhasil dalam menyatukan wilayah dan rakyat, C. Sebagai reaksi terhadap paham liberalisme, D. Konflik-konflik kekuasaan antara bangsa-bangsa yang terangsang oleh perasaan nasional, E. Perluasan kekuasaan negara kebangsaan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 3, jawabannya adalah pilihan C, yaitu sebagai reaksi terhadap paham liberalisme atau liberalisme ini yaitu faktor timbulnya paham sosialisme. Kenapa C jawabannya? Karena yang ditanyakan pada soal nomor 3 adalah yang tidak termasuk dalam kekuatan untuk mendukung adanya perkembangan nasionalisme. Sedangkan pilihan A, B, D dan E merupakan kekuatan untuk mendukung adanya perkembangan nasionalisme, yaitu pertumbuhan dan peningkatan kesadaran kebudayaan nasional, keinginan untuk bersatu dan berhasil menyatukan wilayah dan rakyat, konflik-konflik kekuasaan antara bangsa-bangsa yang terangsang oleh perasaan nasional, dan perluasan kekuasaan negara kebangsaan. Soal nomor 4. Salah satu bentuk dari cerminan paham nasionalisme adalah dengan berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Pembangunan tidak berarti membangun gedung saja, tetapi membangun kecerdasan masyarakat, termasuk partisipasi pembangunan untuk bangsa dan negara. Berkaitan dengan hal ini, yang dapat dilakukan oleh pelajar dalam membantu membangun kecerdasan dan jiwa nasionalisme adalah belajar dengan sungguh-sungguh untuk membangun masa depan bangsa, B. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mempelajari militer dasar, C. Belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, D. Membaca biografi tokoh kemerdekaan dan mempelajarinya, E. Mempelajari secara detail mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 4, jawabannya adalah pilihan A. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk membangun masa depan bangsa. Soal nomor 5, pendiri negara Indonesia mengungkapkan bahwasannya suatu bangsa merupakan suatu individualitas dan satu individu setiap bangsa mempunyai kepribadian yang saling menjunjung tinggi nasionalisme.
Untuk menyambungkan apa yang telah diungkapkan oleh pendiri bangsa di bawah ini yang bukan merupakan faktor pembentuk masing-masing individu untuk menjunjung tinggi nasionalisme di era masyarakat yang sangat berdekatan dengan teknologi ialah A. Akses ke internet untuk mengambil poin-poin nasionalisme yang dibicarakan. B. Melakukan aktivitas online untuk berbincang masalah kenegaraan. C. Pendidikan online untuk mempelajari cara naturalisasi. D. Menyebarkan pembelajaran tentang nasionalisme di internet. E. Mempromosikan pentingnya menjaga identitas kewarganegaraan. Silakan teman-teman jawab. Karena yang ditanyakan pada soal nomor 5 yang bukan merupakan faktor pembentuk masing-masing individu untuk menjunjung tinggi nasionalisme di era masyarakat yang sangat dekat dengan teknologi, yang karena yang ditanyakan yang bukan, maka jawabannya adalah pilihan C. Pendidikan online untuk mempelajari cara naturalisasi. Karena naturalisasi ini merupakan tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan melalui penghormatan. Sedangkan pilihan A, B, D, dan E merupakan upaya atau faktor pembentuk untuk menjunjung tinggi nasionalisme di era masyarakat yang berdekatan dengan teknologi, yaitu akses ke internet untuk mengambil poin-poin nasionalisme, melakukan aktivitas online untuk berbicara masalah kenegaraan, menyebarkan pembelajaran tentang nasionalisme di internet, dan mempromosikan pentingnya menjaga identitas kewarganegaraan. Soal nomor 6. Ani sangat menyukai berbelanja baik di mall maupun di online shop. Dengan adanya pengaruh globalisasi dan modernisasi, membuatnya sangat mudah untuk memperoleh produk-produk berkualitas, baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Tetapi, saat berbelanja, Ani selalu mengutamakan untuk memilih produk-produk buatan dalam negeri. Sikap yang dapat dicontohkan dari Ani merupakan salah satu sikap A. Nasionalisme, B. Cinta tanah air, C. Bela negara, D. Integritas, E. Patriotisme. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan A, yaitu nasionalisme. Soal nomor 7. Pada tanggal 17 Juli 1953, diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Salah satu tokoh nasional Indonesia menyebutkan bahwa koperasi adalah salah satu jalan untuk melepaskan diri dari kemiskinan pasca lepas dari penjajahan Belanda. Tokoh yang kemudian digelari sebagai Bapak Koperasi Indonesia adalah A. Dr. Cipto Mangunkusumo, B. Ki Hajar Dewantara, C. Dewes Dekker, D. Insinyur Soekarno, E. Muhammad Hatta. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan E. Muhammad Hatta. Soal nomor 8. Montesquieu mengatakan jika kekuasaan untuk mengadili tidak dipisahkan dari kekuasaan eksekutif, maka tidak ada kebebasan. Kekuasaan akan sewenang-wenang terhadap kebebasan dan kehidupan rakyat jika antara kekuasaan mengadili dan kekuasaan legislatif tidak dipisah. Kekuasaan kehakiman senantiasa ditegaskan sebagai kekuasaan yang terpisah dengan lembaga kekuasaan lainnya. Hal ini merupakan kekuasaan yang merdeka. Kekuasaan kehakiman dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kekuasaan yang terbebas dari intervensi pemerintahan. Hal ini tercantum dalam A. Penjelas Undang-Undang Dasar 1945, B. Preambul Undang-Undang Dasar 1945, C. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 1, D. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 2, E. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25. Silakan teman-teman jawab. Jawaban soal nomor 8 adalah pilihan C, yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Pasal 24 Ayat 1, yang mana bunyinya adalah kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi di sini dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya terbebas dari campur tangan atau intervensi dari pemerintah. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan C, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 1. Soal nomor 9.
Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri adalah nilai-nilai luhur yang merupakan intisari dari nilai-nilai budaya masyarakat yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila dapat dikatakan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dengan memahami dan menjalankan nilai-nilai yang ada pada sila-sila di Pancasila dengan baik, seharusnya tidak ada lagi perselisihan atau konflik. Unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia sebagai azas dalam adat istiadat, kebudayaan, dan religiusitas yang terakumulasi dalam A. Toleransi umat beragama, B. Free fight liberalisme, C. Tripitaka, D. Ciri khas bangsa, E. Bhinneka Tunggal Ika. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan E, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 10. Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan, dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah bangsa, kini apa yang telah diperjuangkan para pendiri dan pendahulu bangsa tengah menghadapi batu ujian keberlangsungannya. Jika Pancasila tidak memiliki hierarki piramida, yaitu di mana terjadi isolasi antara masing-masing sila, maka sila ketiga dapat mengarah kepada paham A. Kosmopolitanisme, B. Demokrasi liberal, C. Calvinisme, D. Komunisme atau sosialisme, E. Teokrasi absolut. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 10, jawabannya adalah pilihan C, yaitu Calvinisme. Ajaran mengenai cinta tanah air dan bangsa yang berlebihan. Jadi, jika terdapat atau terjadi isolasi antara sila-sila yang ada pada Pancasila, yaitu sila, khususnya pada sila ketiga, dapat mengarah kepada paham Calvinisme atau cinta tanah air dan bangsa yang berlebihan. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.